Sorotan berikutnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal pihak yang menyebut pemerintah memiliki kabinet gemuk. Presiden mengklaim tak masalah memiliki kabinet gemuk jika diisi oleh orang-orang hebat. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan di Kongres Partai Demokrat di Jakarta. Presiden bilang hasil kinerja kabinet gemuk akan dinikmati rakyat Indonesia karena berisi orang-orang hebat. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki masalah yang kompleks di berbagai sektor dan daftar masalah ini harus diselesaikan dengan kerjasama. Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri. Selain itu, Presiden juga baru membentuk Danantara yang menambah daftar lembaga di Indonesia. Yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat, kenapa? Yang menikmati rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo, Wamen ATR Osi Dermawan. Saudara-saudara sekalian, memang masalah bangsa kita adalah masalah kita harus sampaikan adalah masalah yang kompleks dan yang bisa dikatakan medan yang meliputi berbagai sektor yang harus diselesaikan bersamaan. Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat pada Selasa lalu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal, mulai dari potensi persaingan Agus Harimurti Yudhoyono dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres, hingga mempertanyakan narasi Indonesia gelap yang menggema beberapa waktu terakhir. Prabowo Subianto, berikan tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Sederet pernyataan dilontarkan Presiden Prabowo Subianto di penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa malam. Di antaranya soal potensi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi presiden di masa depan mengikuti jejak sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Prabowo bahkan menyebut AHY yang duduk bersebelahan dengan Wapres Gibran nantinya bisa saling bersaing. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan jika prestasi pemerintahannya mengecewakan pada tahun keempat, ia tidak akan maju dalam Pilpres 2029. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Malu, saya malu sama rakyat Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Presiden Prabowo juga mempertanyakan narasi Indonesia gelap yang menggema beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya seperti efisiensi anggaran akan dinikmati generasi muda di masa depan. Dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian.
Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Sebelumnya, pembahasan soal Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu ramai diperbincangkan di media sosial sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara saat ini. Kemarahan publik disebabkan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperburuk kondisi negara dan mengancam kesejahteraan masyarakat, di antaranya kebijakan efisiensi anggaran. Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pun belakangan meluas di berbagai kota di Indonesia yang memprotes dan mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Tim Liputan Kompas TV.